Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi. Yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita.
Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul setengah 6 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul setengah 8 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Sekali katakan shalom. Kita sungguh bersuka cita hari ini, amin. Karena kita mau menyembah Tuhan yang hebat, yang kuat dan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau menyatakan kehebatan, keperkasaan dan kekuatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa segala hati, jiwa dan pikiran kami hanya untuk fokus memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji dan meninggikan Dia, mari bersama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia hebat, dia kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dia
pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyatakan berkuasa di bumi di surga. Oh oh oh, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari bersama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Mari katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari berikan sorak-sorai, nyatakan berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Mari katakan, dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari dengan mengangkat tangan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari katakan, Tuhan Allah kita. Engkau hebat, Engkau perkasa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang percaya kita punya Tuhan yang hebat, boleh lambaikan tangannya, sorakan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama hari ini kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bawa segala pujian, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan, sebab aku ini milikmu.
Engkau peduli, Engkau mengerti bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam sesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever.
tangannya, karena kita miliknya. Ku di tanganmu Tuhan, Jesus Lord. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, yes Jesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sebab kita miliknya, kita di tangannya. Mari katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari serukan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganku, di hatimu, ku di hati, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari lebih lagi, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari lebih lagi, cuma Tuhan katakan, ku di tanganmu, ku, yes Lord. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu katakan, kami di tanganmu, di hatimu Tuhan, karena kami milikmu. Amin. Tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hati.
Tuhan. Ini setiap pernyataan kami bahwa kami ada di pikiran-Mu, ada di rencana-Mu, karena kami milik-Mu Tuhan. Dan yang kami yakin dan percaya, ketika kami di tangan-Mu, kami aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Saat ini juga Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyatakan berkuasa di bumi di surga. Oh oh oh, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari bersama-sama katakan. Shalom saudara-saudara semua, senang sekali pada hari ini saya bisa melayani lagi bersama dengan saudara-saudara semua walaupun via online. Tetapi saya sungguh bersuka cita dan saya percaya juga bahwa kita semua akan sangat diberkati pada hari ini. Maka dari itu sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Satu kali lagi kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Satu kali kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu di bawah kaki-Mu. Kami gunakan hati kami pada hari ini ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu, hanya untuk Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kau pakai telinga kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan, hanya untuk Engkau. Kami ingin lebih kenal Engkau, lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami ingin lebih tahu ya Tuhan tentang Engkau di dalam kehidupan kami lebih lagi. Terima kasih Yesus, kami serahkan mendengarkan firman kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya akan berbicara tentang holiness versus integrity, atau mungkin bisa dibilang kekudusan dan integritas. Mungkin beberapa dari kita agak bingung ya, apa hubungannya kudusan dengan integritas? Apakah ada korelasi antara kekudusan dengan integritas? Atau ngapain hidup kudus? Atau ngapain hidup dengan integritas? Atau kalau mau hidup kudus, kudus aja, nggak usah integritas. Dan juga sebaliknya, integritas aja, nggak usah hidup kudus. Nah, tapi saudara-saudara, pada hari ini marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti apa sih sebenarnya hubungan antara kekudusan ini dengan yang namanya integritas. Nah, sebelum kita mulai, kita akan baca di Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini adalah Mazmur yang dibuat oleh Daud. Nah, bagaimana kita juga tahu siapa itu Daud dan bagaimana kehidupan Daud, apa sih kata Tuhan tentang Daud, di mana kita tahu, wah Daud itu orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan berkenan kepada Daud dan kita tahu bagaimana kehidupan Daud setia sampai akhir hidupnya, sampai Daud mati pun didapati setia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ngomong tentang bagaimana Daud bisa setia, bagaimana Daud itu bisa dikenan sama Allah, sudah pasti ada hubungannya bahwa Daud itu hidupnya kudus gitu. Udah pasti ada kekudusan dalam hidup Daud sehingga Tuhan tuh bisa berkenan. Nah, dan ini adalah isi hati yang sangat menarik buat saya. Dan bagaimana kita juga tahu gitu ya, ini sempat dinyanyikan sama Pak Niko buat lagu tentang lagu ini, Ujilah Aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku gitu ya. Nah, tetapi pada saat ini saudara-saudara, marilah kita juga belajar gitu. Ini adalah isi hati seorang Daud. Bagaimana ada kerendahan hati di situ.
Kalau saya bisa lihat, Daud ini sangat rendah hati gitu. Dimana dia mau, Tuhan uji aku lah, lihat isi hatiku gimana. Nah, maka dari itu saudara-saudara, buat saya ini adalah suatu ekspresi bagaimana yang namanya seorang Daud itu mau diajar, mau ditilik sama Tuhan. Nah, sehingga pada saat ini kiranya ayat pembuka ini boleh menjadi pegangan untuk kita, supaya kita mau buka hati kita mau rendahkan hati kita, supaya kita bisa tahu Tuhan tuh maunya apa, atau mungkin kita boleh lebih lagi belajar tentang kekudusan ini. Nah, saudara-saudara juga kalau misalnya ditanya gitu ya, kekudusan dan konteksnya ini sebenarnya gimana sih? Apa sih kekudusan ini? Apa sih konteks kekudusan di Alkitab itu sendiri? Saudara-saudara, kudus itu tuh berasal dari bahasa Ibrani kadas, atau kalau saya juga pernah dengar itu kados. Nah, artinya adalah memisahkan, menjadi kudus, menguduskan diri atau diri sendiri, atau menyatakan kudus. Tapi saya sangat suka dengan bahasa Inggrisnya, bahwa kudus atau kados, holy itu tuh set apart. Artinya ada yang dipisahkan, set apart, dipisahkan dari sesuatu menjadi sesuatu yang lagi rame-rame gitu ya, tahu-tahu spesial, dikhususkan, beda sendiri dari yang lain. Nah, mungkin saya juga bisa analogikan bahwa kalau orang hidup kudus, kalau kita mau hidup kudus itu dicomot dari ketidakkudusan, sehingga kita bisa kudus gitu. Nah, beda dari yang lain, beda dengan dunia ini. Nah, dan perhatikan juga bahwa kudus di sini adalah memisahkan, adalah kata kerja. Kata kerja ini dalam bentuk sederhana menyatakan tindakan pemisahan, misalnya memisahkan seseorang atau sesuatu dari kenajisan. Perhatikan saudara-saudara, ada kata kerja. Ada penjelasan bahwa ini adalah kata kerja. Artinya ada usaha untuk memisahkan. Untuk berpisah itu tuh ada usaha. Untuk menjadi kudus, itu ada usaha. Nah, sampai situ dulu tentang kekudusan. Tapi nanti kita akan kembali lagi dan kita akan baca beberapa ayat-ayat klasik tentang yang namanya kekudusan. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu yang kedua di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara, ini ayat yang mungkin kita sering dengar ya, tentang kekudusan. Jadilah kudus, ayo hidup kudus. Hidup kudus, harus hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan kita itu kudus. Kalau kita nggak lihat Tuhan, kita nggak akan bisa melihat kekudusan Tuhan. Kita nggak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Saudara-saudara, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang bagaimana aplikasi kekudusan itu tuh, atau bagaimana cerita-cerita tentang kekudusan itu sendiri di cerita-cerita dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara, ini adalah pemahaman yang benar bahwa Allah itu kudus, sehingga kalau kita mau dekat dengan Allah, kita harus berbalutkan kita harus berbalutkan kekudusan itu sendiri, supaya kita itu layak masuk ke hadapan hadiratnya. Kita layak untuk masuk bersama-sama dengan kekudusan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar gitu ya tentang cerita-cerita di Alkitab ini tentang kekudusan. Yang namanya keilahian Allah itu tuh bagaimana sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya, kayak gimana sih kekudusan itu? Mungkin beberapa kita sudah tahu ya. Kudus itu tuh ya gitulah. Waktu kita di gereja, kita tuh kudus, pulang dari gereja kudus. Oke, mungkin kita ada banyak pemahaman segala macam dan lain-lain, tetapi mari kita baca di suatu kisah tentang Yesaya. Bagaimana di Yesaya 6 ayat 3 dan 5, suatu hari Yesaya itu mendapat suatu penglihatan. Dan di dalam penglihatannya ini langsung saja kita baca, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kita langsung lompat ke ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, perhatikan. Ada suatu ekspresi yang menarik dari Yesaya di sini. Begitu dia tahu bagaimana
Di dalam penglihatannya dia itu melihat Allah. Kekudusan Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu apa sih respon dari Yesaya? Celakalah aku, binasa aku, mati gue kalau bahasa sekarang. Mati aku. Kenapa? Karena aku telah melihat Allah. Perhatikan di sini saudara. Nanti kita akan lanjut lagi ke kisah selanjutnya di Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara-saudara, suatu hari ceritanya adalah bangsa Israel lagi di Gunung Sinai. Lalu Tuhan bilang, itu siapkan bangsa Israel, bangsaku itu untuk datang di Gunung Sinai. Lalu siapkan untuk mereka tuh bisa bertemu dengan aku. Kita tahu bagaimana kalau di perjanjian lama itu ya, yang namanya kekudusan itu tuh bisa mematikan. Kalau orang datang dengan kondisi tidak kudus, bertemu dengan kekudusan Allah, itu bisa mati. Nah, sehingga Tuhan bilang, itu bangsa Israel dikuduskan dulu, disiapkan dulu supaya bisa bertemu dengan aku. Nah, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Waktu bangsa Israel itu melihat, ya, guru mengguntur, wah segala macam terjadi ya, yang namanya kekudusan Allah tuh digambarkan di sini dengan sangat megah, sangat spektakuler, sehingga saking spektakulernya orang tuh bisa sampai ngerasa, wah ini kekudusan Tuhan nih nggak main-main. Dan secara manusia, kita ini manusia nih terdiri dari tubuh jiwa roh ya. Nah, yang namanya manusia waktu ketemu dengan kekudusan Allah itu sebenarnya udah pasti ada apa ya? Ada ke-trigger, ada terangsang. Wih, ini kekudusan Allah nih. Ini nggak bisa. Yang namanya manusia, aku ini orang berdosa bisa mati ketemu sama kekudusan Allah. Saudara perhatikan, udah 2 kali ya kita baca nih di cerita ini, Yesaya, lalu bangsa Israel. Begitu mereka melihat kekudusan Allah, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Waduh, bisa mati kita. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat juga cerita tentang Yakub, dia bergelut dengan malaikat Allah, dan setelah bergelut dia bilang, waduh, untung gue gak mati ya, aku nih habis melawan Tuhan nih. Saudara-saudara, waktu manusia bertemu dengan kekudusan Allah, manusia itu mengenali, wah, yang namanya kemuliaan Allah tuh sungguh besar gitu. Wah, ini harusnya aku mati, tapi aku gak mati. Puji Tuhan kalau aku gak mati. Tetapi saudara-saudara, di kisah yang ketiga ini menarik. Di 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara-saudara, ceritanya waktu itu adalah Daud ingin memindahkan tabut Allah ke kota Daud. Nah, lalu adalah yang namanya ada prosesi ya di situ ya. Melakukan iring-iringan, tabut Allah diangkat dengan kereta lembu, lalu suatu saat lembunya ini tergelincir, nah pengen jatuh tuh yang namanya tabut Allah. Lalu yang seorang bernama Uza ini bermaksud baik, pengen dipegang, jangan sampai jatuh. Tetapi perhatikan saudara, tabut Allah adalah tanda kekudusan Allah, tabut Allah adalah tanda kehadiran Allah itu sendiri. Waktu seorang Uza yang tidak kudus, mungkin belum dipersiapkan kudus juga atau gimana gitu ya. Tapi kondisinya adalah Uza saat itu tidak kudus. Waktu dia tidak kudus dan menyentuh tabut Allah yang kudus, perhatikan, bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah bunuh dia di sana. Mati Uza. Saudara-saudara, waktu manusia bertemu dengan kekudusan Allah, seharusnya itu manusia mati. Dan manusia mengenali yang namanya kekudusan Allah. Kekudusan Allah tuh manusia tuh kenal bahwa waduh, harusnya aku mati. Tetapi pernah nggak saudara-saudara kita nih dijamah Tuhan gitu ya, penuh dengan Roh Kudus. Beberapa dari kita pasti ada yang pernah ngerasain, ada yang pernah experience tentang itu. Pasti waduh gila, kok bisa ya aku nih seorang berdosa ini nih dijamah Tuhan, siapalah aku, terima kasih Tuhan. Beberapa kita pasti pernah ngalamin itu, dan itu yang pernah aku rasain.
Ibaratnya siapa saya gitu ya, tapi Tuhan bisa menjamah aku dengan kasih karunia-Nya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini saudara-saudara. Dari tiga kisah ini kita bisa paham bahwa kalau orang ketemu dengan kekudusan Allah, dengan yang namanya sesuatu yang kudus dari Allah, responnya seharusnya seperti ini. Ada ketakutan, ada gentarnya, ada pengakuan bahwa wah, Tuhan ini kudus, harusnya aku mati. Tetapi saudara-saudara, aku pengen kita belajar lagi, ada satu terms lagi bahwa kemuliaan Tuhan di sini. Kalau kita ngomong kekudusan Allah, kekudusan Tuhan, Tuhan itu kudus, kita harus paham juga tentang istilah kemuliaan Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya adalah kavod, kabot, ya. Alkitab bahasa asli Ibrani ini adalah untuk kata mulia, ini kabot. Tadi kita udah belajar tentang kados dipisahkan. Sekarang kita harus belajar tentang kabotnya ini, bahwa ada kemuliaan Tuhan, ada weight of God, ada beban, ada berat yang dirasakan oleh seseorang waktu bertemu dengan Allah yang kudus. Nah, di sini penekannya saudara-saudara. Dari tiga cerita tadi, yang namanya manusia itu bisa mengenali yang namanya bebannya Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan, beratnya Tuhan itu, weight of God itu sebenarnya manusia itu bisa rasakan. Bahwa Tuhan ini mulia, Tuhan ini sungguh sungguh kudus. Dan itu bertemu dengan saya, wah, bisa dirasakan. Tapi saudara-saudara, mungkin dari tiga cerita ini seakan-akan, wah, kok kayaknya kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan tuh rasanya mematikan ya, atau bisa membunuh nih. Kita kayaknya kalau nggak siap-siap atau kita nggak beres bisa mati kita kayaknya. Saudara-saudara, tetapi ada sesuatu yang menarik bahwa di Yesaya 6 ayat 6-8 itu kisah-kisah selanjutnya adalah seperti ini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, perhatikan di ayat yang ke-7 tadi. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Saudara-saudara, sebenarnya kalau konteksnya pada waktu itu ya, untuk menghapuskan dosa, untuk menyucikan diri dari dosa, itu ada ritualnya. Harus memberikan korban sembelihan, harus memberikan korban pengampunan dosa. Tapi di sini menarik. Dengan serafim itu menyentuhkan bara kepada bibirnya Yesaya, lalu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini menarik bahwa kekudusan Allah, kekudusan Tuhan yang di mana Yesaya itu berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Tetapi sebaliknya, bukan kekudusan itu yang mematikan si Yesaya, tetapi sebaliknya kekudusan itu tuh mengalir ke Yesaya dan menghapus dosa Yesaya. Nah, saudara-saudara, dan juga ada dicerita di Markus 5 ayat 27-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, ini adalah cerita tentang seorang wanita yang sakit pendarahan, lalu dia datang dan menyentuh Yesus, menyentuh jubah Yesus. Saudara-saudara, kita tahu juga konteksnya pada waktu itu, kalau misalnya yang namanya orang itu sakit pendarahan atau keluar cairan dari tubuhnya, itu sebenarnya dibilang tidak kudus, najis malah. Dan orang yang najis, orang yang tidak kudus tidak boleh bersentuhan dengan orang yang kudus lah istilahnya. Kenapa? Karena nanti ketularan, jadi najis juga. Tetapi menarik sekali di sini saudara-saudara bahwa waktu wanita ini menyentuh Yesus, seharusnya adalah biasanya harusnya adalah kenajisan itu, ketidakkudusan itu mengalir ke orang lain. Tetapi ini terbalik. Kembali lagi terbalik. Kekudusan Yesus ini mengalir ke wanita ini. Pendarahannya menjadi sembuh. Ada konsep yang menarik dari waktu ke waktu, terutama dari perjanjian lama ke perjanjian baru setelah adanya Yesus
Dimana, kekudusan Tuhan itu bisa mengalir. Kekudusan itu tuh yang tadinya berat, bisa mematikan, tetapi akhirnya bisa mengalir kepada manusia, bisa mengalir kepada umat-umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi yang mau aku sampaikan di sini adalah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita juga tadi baca gitu ya bahwa kita harus kudus, karena kita harus kudus karena Tuhan itu kudus, Allah itu kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Walaupun saudara-saudara, kita tuh bisa ibaratnya kita bisa survive, kita bisa tetap hidup misalnya kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita tetap bisa hidup. Itu karena ada kasih karunia Tuhan, karena ada Yesus. Tetapi kita nggak boleh lupa tentang 3 cerita tadi, bagaimana yang namanya suatu kekudusan itu tuh ada bebannya, ada beratnya, bisa mematikan. Dan itu tuh sebenarnya seharusnya kita paham, saudara-saudara, tentang yang namanya kekudusan. Kenapa? Ya itu bukan berarti kita jadi bisa main-main dengan Tuhan. Kita jadi lebih paham bahwa Tuhan itu mulia, dan Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Dan Tuhan tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya sebenarnya kayak begitu. Sebenarnya Tuhan itu tuh adalah Tuhan yang sama, di mana seharusnya kita tuh hormati kekudusannya. Seharusnya kita tuh hormati bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kalau sekarang mungkin ada beberapa dari kita sudah Kristen sejak lama gitu ya. Sudah ikut Tuhan sejak lama tapi masih main-main sama dosa. Hidupnya masih tidak kudus. Masih suka melakukan yang tidak-tidak. Jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Jelas-jelas bukan sesuai dengan firman Tuhan tapi kita lakukan. Lalu kita bisa bilang, hidup saya masih baik-baik saja. Hidup saya masih diberkati kok. Hidup saya masih puji Tuhan lah. Lalu abis itu mungkin dalam hati bisa bilang, hidup gue masih baik-baik aja, ngapain gue hidup dalam kekudusan? Wah, begini aja udah cukup kok. Saudara-saudara, kembali lagi ke 3 cerita tadi. Gitu, bahwa itu adalah kodratnya Allah seharusnya. Seharusnya kita sebagai manusia paham, tahu bahwa Allah itu kudus, dan kita harusnya menghormati, kita harus hargai kekudusan Allah, glory of God, kemuliaan Tuhan tuh harusnya kita alami. Dan sehingga saudara-saudara, saya jadi bertanya-tanya, dan ini jadi bahan untuk saya juga merenung, dan ini juga suatu bahan untuk saya memikirkan gitu ya. Kalau misalnya selama ini kita bilang kita beribadah, selama ini kita bisa bilang kita nih sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi kalau kita bertemu dengan kekudusan Tuhan, lalu kita datang ke hadirat Tuhan gitu ya, ibadah, ke gereja, pokoknya datang ke hadirat Tuhan, kepada Tuhan, lalu lantang-lantung aja gitu, lalu datang tanpa hati yang takut dan gentar seperti cerita-cerita si Yesaya, lalu bangsa Israel itu sehingga membuat saya juga bertanya-tanya. Dan ini pun setelah saat ini juga membuat saya bertanya-tanya. Selama ini kalau saya datang ke gereja, selama ini kalau saya datang menyembah Tuhan gitu ya, doa puji penyembahan, kalau saya datang dengan hati yang santai gitu ya, menganggap remeh, sebenarnya saya ini ketemu dengan kemuliaan Tuhan apa enggak ya? Apakah sebenarnya kita ini telah bertemu dengan kemuliaan Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena sebenarnya dan seharusnya kalau orang itu bertemu dengan kemuliaan Tuhan, dengan kekudusan Tuhan, seharusnya ya seperti itu, takut dan gentar, nangis, ya kan? Sungguh merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi kalau kita bisa santai-santai gitu ya di gereja, orang lagi penyembahan, kita bisa ngapain? Buka WA lah, buka IG lah, dan lain-lain. Apakah sebenarnya kita tuh sedang bertemu dengan kemuliaan Tuhan? Nah, saudara-saudara, kiranya itu jadi perlindungan buat kita ya. Nah, dan itu juga perlindungan buat saya. Nah, saudara-saudara, itu adalah salah satu indikator, itu adalah salah satu cerita, dan ini adalah firman Tuhan. Bahwa, ya, itulah sifat Tuhan. Dan itulah sifat kekudusan Allah. Dan seharusnya kita sebagai manusia mengenal itu semua. Dan kalau misalnya sampai sekarang mungkin kita ngerasa, gue gak ngerasain apa-apa nih. Saudara-saudara, mari kita introspeksi gitu. Dan kita juga belajar. Kenapa bisa begitu? Apakah ada yang salah dari diri saya? Tapi saudara-saudara, ini bukan untuk ngejudge ya. Bukan untuk memberikan penghakiman. Tapi saudara-saudara, ini adalah buat pengingat buat kita.
Saudara-saudara, kita lanjut lagi ke 5 hal yang perlu kita perhatikan tentang kekudusan. Tadi kita sudah mengerti bagaimana tentang kekudusan, tapi sekarang kita pengen perhatikan beberapa hal tentang kekudusan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan bahwa yang pertama, kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Karena sifat Allah itu adalah kudus. Tadi kita sudah baca di 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Saudara-saudara, sifat Allah itu adalah kudus. Lalu yang kedua juga, kekudusan itu erat dengan kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya kita lihat di cerita tadi, Keluaran 20 ayat 19, bangsa Israel tuh bilang gini, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara-saudara, kalau kita ngomong kekudusan, Allah itu kudus, itu hubungannya juga erat dengan yang namanya kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudara, dan itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga, kalau kita bisa hidup kudus, itu bukan karena kehebatan kita. Ya, kalau kita bisa hidup kudus, diluputkan dari dosa, hidup dalam kebenaran, itu bukan kehebatan kita, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita juga tahu tadi bagaimana ceritanya yang namanya Yesus itu tuh mengalirkan yang namanya kesembuhan, kekudusan kepada wanita itu tuh sehingga wanita itu bisa sembuh. Apakah itu dari kehebatan wanita itu? Oke lah, kita ngomong ada usaha dari wanita itu untuk menjamah jubah Yesus. Tetapi apakah itu kehebatan dari wanita itu? Saudara-saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus sehingga seseorang itu manusia bisa hidup kudus. Dan juga saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan supaya dosa-dosa manusia itu tuh diampuni dan ditebus. Harusnya upah dosa itu adalah maut, tetapi diluputkan dari maut itu, dari upah dosa sehingga manusia beroleh hidup kekal, beroleh hidup kudus. Nah, dan juga yang keempat adalah gini, teman-teman. Ada bagian kita untuk hidup kudus dan juga mendedikasikan hidup kita. Kalau saya bisa bilang mungkin bahasa Inggrisnya devote our life. Saudara-saudara, tadi juga kita udah belajar tentang yang namanya kekudusan itu, bahwa ada yang namanya kata kerja. Ada namanya memisahkan, menguduskan, ada keterangan kerja di situ, bahwa ada effort manusia, ada usaha manusia untuk hidup kudus. Ada bagian kita yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk hidup kudus. Kalau saya ingat di cerita Yosua 3 ayat 5, berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ceritanya waktu itu adalah Yosua memimpin bangsa Israel pengen menyeberangi sungai Yordan. Lalu Tuhan berbicara kepada Yosua, itu bangsaku tolong disuruh kuduskan, siapkan diri karena besok itu aku mau melakukan hal yang spektakuler. Dan benar saudara-saudara, dibelah itu yang namanya sungai Yordan dan habis itu bangsa Israel menyeberang. Tapi peringatannya adalah kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudara, kuduskanlah diri kita sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara bayangkan kalau misalnya cerita di Yosua itu waktu itu akhirnya bangsa Israel bandel. Allah mau dikuduskan, nggak usah lah, ngapain? Tuhan bekerja aja, saudara-saudara. Waktu kita kuduskan hidup kita, waktu kita kuduskan hidup kita kuduskan diri kita, itu kita sedang membuka ruang untuk Roh Kudus bekerja, untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan bagian kita menguduskan diri kita. Saudara-saudara, kalau kita ngomong di sini ya, kuduskanlah dirimu. Kayaknya ya udah senteng itu ya, seakan kita berusaha untuk hidup kudus. Tetapi kalau misalnya kita ngomong lebih dalam, itu ada yang namanya devote, mendedikasikan, mempersembahkan hidup kita, devote our life, mempersembahkan hidup kita. Bagaimana kita juga tahu ya di Roma 12 itu ya, di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita ngomong lebih dalam tentang kekudusan, yaitu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Artinya hidup kita itu bukan milik kita lagi, hidup kita milik Tuhan. Kalau kita paham itu,
Aku rasa kita juga paham kenapa kita mau hidup kudus dan kita harus hidup kudus. Karena kita sudah ditebus. Soalnya hidup kita bukan hidup kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga saudara-saudara, marilah kita ingat gitu ya. Bagian kita itu untuk hidup kudus, ada usaha kita, dan juga harus ada komitmen kita untuk kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita nggak paham ini, kok kayaknya akan sangat berat gitu. Karena kita ngerasa, ini kan hidup gua, kenapa harus gua persembahkan? Tapi kalau kita paham, maka itu akan menjadi suatu sukacita untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan juga saudara-saudara, ini yang terakhir kita harus ingat, hormati kekudusan Allah. Kita juga tahu, saya kembali lagi ingatkan di 3 cerita yang tadi, bahwa sifat Allah adalah kudus. Bagaimana yang namanya respon seseorang, respon manusia seharusnya dia hormati yang namanya kekudusan Allah. Dia takut dan gentar dengan yang namanya kekudusan Allah. Kemuliaan Tuhan itu tuh harusnya kita bisa pahami. Sehingga saudara-saudara, mungkin beberapa dari kita, aku nggak pernah ngalamin. Tetapi saudara-saudara, aku percaya bahwa waktu kita paham, ibaratnya kalau kita nggak kenal seseorang, contoh lah ya, seorang presiden datang ke suatu ruangan, atau misalnya datanglah ke rumah Anda, lalu Anda tuh nggak tahu kalau itu presiden, apakah Anda akan menghormati dia? Kemungkinan besar tidak, malah Anda akan bingung, siapa nih orang datang-datang ke rumah? Tetapi kalau misalnya kita paham siapa dia, siapa beliau, itu Pak Presiden, boh, kita akan servis habis-habisan. Pak, yang ada di rumah saya, bawa pulangnya sekalian. Semua yang saya punya, bawa aja sekalian. Siap geraklah buat Bapak. Kan gitu. Kalau kita paham yang namanya kekudusan Allah, kita paham siapa itu Allah, kita paham siapa itu Tuhan. Di situ kita bisa menghormati. Saudara-saudara, marilah kita belajar untuk menghormati kekudusan Allah. Nah, mungkin saudara-saudara juga bertanya gitu dari tadi, kalau gitu hubungannya apa? Jadi hubungannya apa itu yang namanya kekudusannya dengan integritas? Saudara-saudara, yang pertama, orang yang hidup kudus tuh pasti berintegritas. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita juga beberapa kali belajar gitu tentang yang namanya integritas, jujur di hadapan Tuhan, dan juga jujur di hadapan manusia, bahkan melakukan perbuatan yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat. Saudara-saudara, waktu orang itu hidup kudus, tidak ada cacat celah dalam dirinya. Ibaratnya juga, gua nggak akan biarkan hidup gua bercacat dan bercelah. Gua nggak akan membiarkan hidup gua nih tercoreng. Nah, sehingga otomatis saudara-saudara, kalau orang hidupnya kudus, pasti hidupnya berintegritas. Apakah bisa, wah, aku hidup integritas aja lah, nggak usah kudusan? Bisa sih, setengah mati tapi. Kenapa? Karena kan dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri. Tetapi saudara-saudara, kalau dengan kekuatan yang dari Allah, itu udah pasti, ya kan? Ibaratnya otomatis. Ibaratnya ini adalah buah rohnya. Sudah berbuahnya itu udah pasti ada integritas di situ. Nah, juga dan juga yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dan juga hubungannya dengan yang tadi gitu ya, dengan hidup kudus dan juga integritas. Kita harus kejar kekudusan, saudara-saudara. Kita harus kejar yang namanya kekudusan itu, yaitu dengan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara-saudara, doa, pujian, penyembahan kita itu adalah ekspresi hidup kita kepada Tuhan. Gitu, bahwa kita mengagungkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan juga saudara-saudara, ada hal yang menarik, bahwa pada zaman kemah Musa itu ada ruangan Maha Kudus dan juga di depannya itu ada ruangan kudus. Nah, sebelum seorang imam besar boleh masuk ke ruangan Maha Kudus, di depan itu ada ruangan kudus dan di situ ada meja dupa dan juga meja roti. Saudara-saudara, itu adalah suatu ilustrasi yang menarik bahwa harus ada persembahan, harus ada doa di situ. Sebelum yang namanya manusia itu masuk ke dalam kekudusan Tuhan, sebelum imam besar itu masuk ke dalam kekudusan Tuhan, sebelum bertemu dengan tabut Allah, bertemu dengan pribadi Allah di ruang Maha Kudus, itu yang harus mereka lewati dulu, dan itu harus mereka lakukan dulu, persembahkan dulu, yaitu dupa dan juga meja roti di situ. Itu yang harus mereka pertemukan dulu. Mereka harus bertemu dulu di situ. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau kita mau hidup dalam kekudusan, mengejar kekudusan, kita juga otomatis harus hidup dalam doa dan punya penyembahan. Atau juga mungkin ada yang bilang, nggak usah lah,
Saya nggak usah doa pujian penyembahan juga bisa hidup kudus. Ya, ya gimana ceritanya gitu kan? Kenapa? Karena hidupnya aja nggak mengandalkan Tuhan, nggak menyembah Tuhan. Bagaimana bisa bilang kudus? Kalau orang yang hidupnya kudus, orang yang hidupnya menyembah Tuhan, merendahkan hatinya kepada Tuhan, membawa doa dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, waktu orang tersebut bisa melakukannya dengan tulus dan benar, sudah pasti hidupnya akan kudus di situ. Nah, dan juga mungkin ada beberapa saudara yang bertanya, ini poin ketiga, saya sulit untuk hidup kudus. Saudara-saudara, buat kita yang mungkin kesulitan untuk hidup kudus, kita harus ingat bahwa kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Kekudusan itu milik Tuhan, dan saudara-saudara, ada upaya kita, ada usaha kita untuk kita bisa tetap hidup kudus. Biasanya, karena ada dosa yang membelenggu kita. Karena ada kuasa gelap, ada kutuk yang membelenggu kita, sehingga tidak bisa membiarkan kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Mari saudara-saudara kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kembali lagi, bukan bermaksud untuk menghakimi ya, wah Anda berdosa sih, makanya tidak bisa hidup kudus. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kekudusan itu datang dari Tuhan. Sekali lagi, dan berkali-kali saya katakan, kita bisa hidup kudus karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau emang dosa yang menghalangi kita untuk hidup kudus, firman Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa, ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Saudara-saudara, maukah kita mengaku dosa kita? Dosa lama, keterikatan, bahkan mungkin dendam, nggak mau mengampuni orang. Itu juga salah satu dosa, saudara. Apakah kita sulit untuk mengampuni? Atau masih ada kepahitan? Kita terus lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena firman Tuhan kan bilang bahwa barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosanya tidak diampuni, kesalahan tidak diampuni. Saudara-saudara, waktu kita tidak mau mengampuni orang lain, kita ini sebenarnya juga tidak diampuni di hadapan Tuhan. Kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, maka itu sangat penting. Kenapa kita sulit hidup kudus ya? Kok nggak bisa ya? Coba deh perhatikan hal-hal tersebut. Masih ada yang ngeganjel nggak? Kalau misalnya saudara emang mau, tetapi nggak bisa, tapi saudara keingetan, wah iya ada nih yang mengganjel. Mari kita bereskan dengan Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Karena alangkah baiknya untuk kita bisa hidup kudus. Dan hidup kudus itu bukan dari kuasa kita, bukan dari kehebatan kita, benar-benar itu kuasa dari Roh Kudus, dari Tuhan. Nah, mungkin juga beberapa yang ada yang bertanya ya, Pak, saya bisa berintegritas lah tanpa kekudusan. Ya udah sekalian kalau gitu nggak usah ngapain ke gereja, ya kan? Kenapa? Karena di dunia ini di mana-mana gitu ya. Kalau kita juga tahu yang namanya motivasi, secara dunia itu bisa mengajarkan yang namanya integritas. Kita ini harus jadi orang integritas supaya kita bisa servis orang dengan baik, kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang. Saudara-saudara, itu adalah cara dunia. Dan nggak salah sih. Tetapi kalau gitu, ngapain kita ke gereja? Ngapain kita menyembah Tuhan kalau gitu? Kita bisa usaha sendiri berintegritas. Tetapi kalau kita dasar dari integritas kita adalah kekudusan, maka tanpa sadar, integritas itu adalah buah dari kekudusan kita, saudara-saudara. Sehingga jangan sampai terbalik. Jangan sampai ketukar di situ. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah seperti ini. Apakah saudara semua, termasuk saya, apakah kita mau hidup kudus? Mau nggak sih kita hidup kudus? Mau nggak sih hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Mau nggak sih hidup kita ini didapati tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, saya nggak tahu kondisi saudara-saudara gimana ya hari-hari ini, terutama di tengah pandemi ini. Tetapi buat saya pribadi pada hari ini, bahkan termasuk waktu lagi mempersiapkan ini semua ya, bahwa kita ini sekarang hidup di dalam tahun integritas. Dan apa hubungannya dengan kekudusan, dengan yang namanya kudus ini sendiri, dengan yang namanya holiness, kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Jangan sampai kita nih salah kejar. Wah, tahun integritas, saya harus berintegritas. Berusaha mati-matian, setengah mati-matian. Tapi mungkin aja begitu ada cobaan,
ada godaan, langsung melengos dan lain-lain. Saudara-saudara, tetapi kalau misalnya kita paham bahwa kalau kita hidup kudus, otomatis kita pasti bisa melakukan yang namanya integritas. Kalau kita hidup kudus, kita punya hati yang kudus, kita hidupnya ini, atau waktu kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, integritas itu adalah buah yang tanpa sadar akan kita hasilkan. Saudara-saudara, saya yakin dan saya akan tantang saudara semua, apakah saudara semua mau hidup kudus? Saya yakin saudara semua pasti mau. Tetapi apa sih yang jadi tantangan saudara semua? Mari kita renungkan saudara-saudara, kita tutup mata kita tundukkan kepala, atau bagaimanapun yang saudara kira-kira nyaman. Saudara-saudara, mari kita renungkan apakah saudara-saudara semua apa sih halangan kita untuk bisa hidup kudus? Apakah dosa? Apakah godaan? Apakah lingkungan? Aduh, mau hidup kudus sudah berusaha, tapi kok kayaknya orang-orang sekitar nggak ada yang dukung ya. Apalagi ini orang-orang terdekat, bawaannya bikin aku emosi mulu. Ini dosa lagi, emosi lagi. Atau ada yang tadi tuh, ada yang namanya dendam, masih nggak bisa mengampuni orang lain. Saudara-saudara, kalau kita semua mau hidup kudus, kita harus ngakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang kita buka hati kita, saudara-saudara. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan, selidiki hati kita, uji hati kita. Tuhan, selama ini hatiku beneran kudus nggak ya? Beneran beneran menyembah Engkau dengan benar nggak ya? Selama ini kalau aku datang di hadirat-Mu nih, suka-suka nggak ya? Atau aku ini udah cukup serius? Atau aku selama ini datang tidak menghormati Engkau? Ya Tuhan, biar Engkau yang ingatkan setiap kami. Nah, saudara-saudara, apa sih tantangan kita? Maukah kita hidup kudus? Mau gak sih kita berusaha sedikit aja? Kita lakukan bagian kita. Ya harus ingat saudara-saudara bahwa menguduskan itu ada kata kerja di situ, ada keterangan kerja, harus ada effort dan usaha dari kita sendiri. Mau gak sih kita berusaha memisahkan diri kita dengan dunia ini? Mau gak sih kita berusaha sedikit aja untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan? Saudara-saudara, waktu kita paham di situ, itu pasti Tuhan akan mampukan kita. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati, dan bukan berarti di sini saya bermaksud untuk mendiskreditkan ya, bukan bermaksud untuk menggampangkan yang namanya hidup kudus, bukan saudara-saudara. Tetapi saya percaya banget bahwa Tuhan tuh melihat hati setiap kita, melihat usaha setiap kita. Waktu kita nggak mampu, Tuhan yang mampukan. Mau nggak sih saudara-saudara kita hidup dalam kekudusan Tuhan itu? Baik kita yang mau, mari kita angkat tangan kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Engkau lihat hati setiap kami ya Tuhan. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami mau untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami rendahkan hati ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau mampukan kami untuk boleh hidup kudus. Engkau yang nyatakan kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang mulia ya Tuhan. Supaya kami bisa boleh merasakan ya Tuhan bahwa weight of God, kemuliaan-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh melihat ya Tuhan, kami boleh merasakan Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau untuk mempersembahkan hidup kami yang terbaik ya Tuhan. Engkau mampukan kami untuk boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik ya Tuhan, yang kudus dan diberkan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan yang tidak bercela. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menyempurnakan setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan, yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi aku percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang akan menjamah setiap jemaat-jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Engkau adalah Allah yang mau dekat dengan kami, sehingga Engkau memberikan Yesus yang tunggal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau bawa kami untuk boleh hidup kudus dan lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara saya kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan bahkan kita sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita minta berkat daripada Tuhan. Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam putaran yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Boleh menyertai saudara-saudara sekalian, mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan permai, menjemput kita semuanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati katakan bersama-sama. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyatakan berkuasa di bumi di surga. Oh, oh,